Selamat datang di channel ini. Dan di episode 2 cerita malam kita kali ini teman-teman, kita bakalan ngebahas seorang psikopat yang cukup kejam di dunia, yang berasal dari Jepang. Teman-teman penasaran? Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seorang psikopat itu teman-teman bernama Itsumu Miyazaki, lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki terlahir secara prematur teman-teman, sehingga membuat tubuhnya menjadi cacat. Dan selama hidupnya ia selalu dikucilkan dari lingkungan hidupnya teman-teman. Di sekolahnya juga begitu, teman-teman yang lain enggan berbaur, enggan menyapanya. Jadi Miyazaki selalu merasa kesunyian teman-teman. Tetapi ada yang baik dari Miyazaki ini. Selama ia bersekolah, ia sempat menjadi siswa teladan, mendapatkan ranking, mendapatkan peringkat. Tetapi setelah lama-kelamaan, nilainya itu turun drastis teman-teman. Sehingga membuat ia ketika mau tes masuk universitas, ia ditolak salah satu universitas ternama di sana, yang namanya Meiji University. Dia ditolak di situ dan akhirnya dia masuk di universitas yang biasa-biasa saja. Dan di universitas itu tuh dia mendalami ilmu fotografer teman-teman. Teman-teman, ternyata Miyazaki bukan hanya ditolak oleh teman-temannya sendiri teman-teman, tetapi keluarga intinya seperti mamanya, papanya, saudara-saudaranya pun menolak dirinya, memandang dirinya dengan sebelah mata, tidak bisa menerima dirinya yang cacat, tidak bisa menerima dirinya apa adanya teman-teman. Satu-satunya orang yang bisa menerima dirinya apa adanya yaitu kakeknya. Tetapi pada bulan Mei 1988, kakeknya meninggal teman-teman. Pada saat itu Miyazaki menjadi stres, menjadi frustasi karena orang yang satu-satunya selama ini mendukung dirinya meninggal dunia. Dan ia sempat mengisolasikan dirinya begitu lama. Dan bahkan teman-teman, ia melakukan hal yang gila. Dia memakan abu dari mayat kakinya sendiri. Dengan alasan, dia beralasan bahwa jika dia memakan abu dari kakinya, dia merasa dekat dengan kakinya. Dia merasa kakinya ada dengan dirinya di saat itu. Beberapa minggu setelah kakinya meninggal, keanehan mulai muncul teman-teman. Miyazaki dipergoki atau ketahuan mengintip saudara perempuannya. Dan ini ketahuan, saudara perempuannya sudah menyuruh Miyazaki untuk pergi, tetapi Miyazaki tidak pergi, tetapi malah menganiaya saudara perempuannya itu. Terus kejadian yang anehnya lagi itu ketika mamanya memberikan nasihat bahwa Miyazaki ini terlalu membuang-buang waktu, dan mamanya menyarankan untuk ia bekerja. Tetapi ia tidak mengindahkan nasihat dari mamanya, dan ia pun menganiaya mamanya teman-teman. Sungguh perilaku yang tidak bisa kita teladani teman. Pada tanggal 22 Agustus 1988 teman-teman, Miyazaki mendapatkan mangsa pertamanya. Mangsa pertamanya itu anak perempuan, kisaran umurnya itu 5-7 tahun. Jadi anak perempuan itu sedang bermain di pekarangan rumah Miyazaki, dan Miyazaki langsung mendekati anak itu dan langsung mendoktrinnya, mengajaknya masuk ke dalam mobil, dan Miyazaki membawanya ke hutan di Tokyo, bagian barat Tokyo, tepatnya di bawah jembatan. Di situ Miyazaki memaksa anak itu untuk membuka bajunya teman-teman, membuka bajunya untuk Miyazaki memfotonya teman-teman, foto sesuai dengan keahlian yang ia ambil dia kuliah itu fotografer. Jadi dia meminta anak itu untuk membuka bajunya agar dia bisa foto teman-teman untuk kepuasan seksualnya. Dan anak kecil itu sempat mau. Anak kecil itu bernama Mario Kono. Mario Kono sempat mau untuk melakukan hal itu. Dan setelah Miyazaki melakukan pemotretan itu, langsung Mario Kono dicekik oleh Miyazaki teman-teman. Dan sehabis dicekik, mayatnya langsung diperkosa. Bukan hanya itu saja teman-teman, sehabis diperkosa, mayatnya dipotong-potong atau dimutilasi dan dibuang ke dalam hutan teman-teman. Sungguh kejam. Pada tanggal 3 Oktober 1988,
Miyazaki mendapatkan mangsa yang keduanya teman-teman. Kronologisnya seperti ini. Jadi Miyazaki sedang jalan-jalan di pedesaan di Jepang pada saat itu, dan di pinggir jalan ia melihat ada seorang anak kecil usianya 7 tahun, namanya Masami Yoshizawa. Jadi dia berhenti dengan mobil, dia menghampiri anak itu dan dia menawari tumpangan untuk memberi tumpangan untuk membawa dia pulang ke rumah teman-teman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Miyazaki? Tidak membawa anak itu pulang ke rumah teman-teman. Ia membawa ke tempat yang sama saat ia membunuh Maria Kono di jembatan di dalam hutan itu. Dia membawa ke situ dan modusnya pun sama. Ia membuka baju dari anak itu sampai telanjang untuk difoto, dan setelah difoto dicekik sampai mati teman-teman. Dan sama lagi teman-teman, mayatnya diperkosa. Tetapi di sini ketika mayat dari si Masami Yoshizawa diperkosa teman-teman, mayatnya itu sempat bergerak dan membuat Miyazaki ini menjadi takut dan meninggalkan mayatnya begitu saja di hutan teman-teman. Pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki mendapatkan mangsanya yang ketiga teman-teman. Lagi-lagi anak kecil perempuan, namanya Erika Namba, usianya 4 tahun. Jadi pada saat itu Erika Namba habis saja pulang dari temannya, dan Miyazaki melihatnya di pinggir jalan, lalu mendekatinya, lalu memaksanya untuk naik ke dalam mobil. Dan di dalam mobil itu teman-teman, Miyazaki memaksanya untuk membuka baju. Tetapi di sini saya salut dengan Erika Namba, walaupun di usianya yang 4 tahun masih sangat kecil, ia menolak. Bahkan ia melakukan perlawanan teman-teman. Semakin Miyazaki memaksa, ia melakukan perlawanan dengan menendang, memukul. Tetapi Miyazaki semakin emosi dan langsung mencekik teman-teman. Mencekik leher Erika Namba yang kecil itu, dicekik teman-teman sampai mati. Dan mayatnya langsung diisi di dalam spray, terus diisi di dalam bagasi mobil. Habis itu dibuang ke dalam hutan. Jangan diperkosa lagi teman-teman, langsung dibuang ke hutan dengan spray itu. Pada tanggal 6 Juni 1989, Miyazaki mendapatkan mangsanya yang keempat teman-teman. Mangsanya itu sedang bermain-main di taman sendirian, anak perempuan juga, namanya Ayako Nomoto. Modusnya juga sama teman-teman. Jadi si Miyazaki membujuk si Ayako Nomoto ini masuk ke dalam mobil, dan setelah di dalam mobil Ayako Nomoto dicekik sampai mati teman-teman. Tetapi tidak dibuang di hutan lagi teman-teman, dibawa ke rumah. Habis itu mayat dari Ayako Nomoto ini ditaruh di atas meja, ditelanjangi, dia ambil kamera, terus dia foto itu sambil dia melakukan masturbasi teman-teman, untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dan mayatnya itu dibiarkan begitu saja di atas meja selama beberapa hari. Dan setelah mencium bau busuk, Miyazaki langsung mengambil gergaji dan pisau teman-teman. Luar biasa. Mayat dari Ayako Nomoto dimutilasi, dipotong teman-teman, dipotong menjadi beberapa bagian. Dan beberapa bagiannya itu, ada tangannya itu, kaki tangannya dibuang ke dalam toilet umum. Sedangkan bagian kepala dari Ayako Nomoto dibuang di atas bukit di Jepang sana. Sangat kejam. Bahkan Miyazaki ini memakan daging dari Ayako Nomoto teman-teman. Bukan hanya daging, darahnya pun diminum oleh Miyazaki ini. Memang sangat kejam teman-teman. Hasrat membunuh Miyazaki semakin meningkat teman-teman. Pada tanggal 23 Juli 1989, ia berniat untuk menculik kakak beradik. Ya, masih sama, kakak beradik ini perempuan juga, masih kecil. Jadi kakak beradik itu saat itu sedang bermain di pekarangan rumahnya. Miyazaki mencoba mendekati kakak beradik itu teman-teman. Tetapi ketika ia mencoba untuk menculik, ketahuan oleh ayah dari kakak beradik itu teman-teman. Dan ayah dari kakak beradik itu langsung mengejar Miyazaki. Tetapi Miyazaki lari ke sungai teman-teman. Dan ayah dari anak-anak tersebut langsung menelpon polisi. Dan Miyazaki mobilnya ada di atas, dan dia berpikir bahwa mungkin ayah dari
anak-anak ini tidak mengejar lagi atau tidak menelpon polisi, jadi dia naik ke atas untuk mengambil mobilnya teman-teman. Tetapi apa yang terjadi di sana? Di sana sudah ada polisi teman-teman, dan langsung saja polisi menangkap Miyazaki teman-teman. Dan disinilah akhir dari kejahatan Miyazaki itu teman-teman. Akhirnya Miyazaki ditangkap oleh polisi teman-teman dengan tuduhan pelecehan seksual. Dan pada saat itu polisi juga langsung pergi ke rumahnya untuk menggeledah teman-teman, dan polisi mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Di dalam lemarinya polisi mendapatkan kaset-kaset film horor, dan polisi juga mendapatkan video-video porno teman-teman. Bukan hanya itu, polisi juga mendapatkan potongan-potongan tubuh korban yang sudah diawetkan. Sangat luar biasa teman-teman. Dan di hadapan polisi, Miyazaki juga mengakui bahwa dia yang sudah membunuh keempat anak itu. Dan di dalam persidangan, jaksa, pengacara, semua bilang bahwa Miyazaki ini gila dan stres. Tetapi teman-teman, untungnya hakim pada saat itu memiliki pendirian yang kuat. Hakim bilang dia waras, dan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Miyazaki. Jadi hukuman matinya itu digantung teman-teman, dengan cara digantung. Dan hukuman matinya itu terjadi pada tanggal 7 Juni 2008. Pada saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Disitulah kejahatan Miyazaki selesai. Demikianlah cerita malam kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di cerita malam-malam episode selanjutnya.